Faslun tabtulus sholatu, sholat bisa batal bi arba'a asyarata khislatan, sebab 14 perkara. Kalau disyarah bahasanya sebenarnya bukan batal sholat tapi mufsid. Nah, lihat. Wal farqu bainal mufsidi wal mubtili. Perbedaan antara rusaknya sholat seseorang dengan batalnya sholat seseorang. Annal mufsida ma yatra'u ba'dal in'iqadi. Yang namanya rusak sholat seseorang itu ketika sholatnya udah dilakukan namun terjadi kesalahan. Wahual muraduhuna, dan itu yang dimaksud pada bab ini. Wal mubtilu, sedangkan yang dimaksud dengan batalnya sholat mayam na'uhu, sesuatu yang mencegah sahnya sholat. Jadi beda rusaknya sholat sama batalnya sholat. Kalau kita lagi ngerjain sholat, Allahu Akbar, kemudian kita kentut, sholat kita bukan batal tapi rusak, karena yang batal wudunya. Paham? Nah, rusaknya sholat itu ketika kita sudah melakukan sholat lagi dalam keadaan sholat. Batal sholat itu sesuatu yang mencegah sahnya sholat. Contoh, kagak ngadep kiblat, batal sholat karena syaratnya tidak terpenuhi. Auratnya kebuka, batal sholat karena syaratnya tidak terpenuhi. Paham? Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Asy-Syarqawi, versinya Imam Syarqawi, ya. Ada bahasa mufsidus sholah, tapi secara umum fikih tidak mengenal bahasa mufsidatus sholah, kagak. Fikih biasanya menggunakan bahasa mubtilatus sholah, sesuatu yang membatalkan sholat. Lebih masyhur, lebih gampang, dan lebih banyak menggunakan bahasa hal yang membatalkan sholat, bukan merusak sholat. Ada 14 yang diucapkan oleh Syekh Sumer Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah yang membatalkan sholat. Pertama, bil hadasi, sebab hadas. Kencing, pup, kentut, masuknya hadas. Orang dalam keadaan sholat kemudian dia pup, batal sholatnya. Ada orang lagi sholat berak, ada. Karena saya nyaksiin aki-aki di Al-Ittihad lagi sholat Jumat. Kebetulan Allah kasih saya telat sholat, jadi saya dapat sop di teras. Depan saya aki-aki udah tua, sekitar 80 tahunan. Itu dari rakaat pertama saya perhatiin kakinya gemeteran, udah keringat dingin. Namanya aki-aki, mohon maaf, nggak pakai celana dalam, dia langsung pakai celana pangsi. Itu kotoran pluk aja bisa nyelos, gua aneh banget. Tuh, saya nyaksiin langsung, tidak menutup kemungkinan pluk aja tuh ada di situ, batal sholatnya. Orang kalau kencing jelas batal, tetapi nih, amma salisu fala yubtilu sholatahu illa hadasuhul ghairud daimi bi khilafid daimi. Amma salisu, salisu itu beser. Ada orang yang klep zakarnya, apa ya, lubang pipis zakarnya itu keluar air kencing terus. Ada kasus kayak gitu ternyata. Nah, orang yang air kencingnya terus-terusan netes disebabkan beser sehingga menyulitkan dia untuk berwudu kembali, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Tapi dengan catatan, orang yang punya penyakit seperti itu harus menutupi dakarnya dengan sesuatu yang menghalangi air kencingnya. Contoh pakai pembalut.
Nah ini juga berlaku bagi wanita yang sifatnya sedang istihadah, bukan lagi haid. Bedain ya. Haid itu normalnya 1 hari 1 malam sampai 14 hari. Maka kalau ada wanita yang di hari ke-15-nya masih keluar darah, itu disebut darah istihadah. Dia tetap wajib mandi besar, mandi janabah, dan dia wajib menjalankan sholat 5 waktu meskipun dalam keadaan memakai pembalut. Paham? Jadi gitu modelnya. Nah sama itu hadas juga namanya. Hadas juga namanya. Laki-laki yang beser sehingga dia sulit, apalagi dalam keadaan mau tawaf, beser terus itu nggak bakal beres tawafnya. Boleh dilanjutkan dengan catatan menggunakan pembalut. Orang yang kentut. Nah yang jadi masalah keraguan-raguan. Kita itu kalau misalkan habis sujud kemudian pengen tahiyat, plek kayak kentut, itu suka ragu tuh, itu lanjutin yang kayak gitu. Atau kita habis buang air kecil, udah cebok, kita pakai sempak kayak ada air yang keluar lagi, lanjutin. Jangan ragu, jangan kalah sama setan. Boleh lo Bang Haji ntar jadi najis dong. Najis karena keraguan-raguan, padahal nggak apa-apa, itu normal yang kayak gitu, sah-sah aja, boleh ya. Dalam keadaan lagi sujud kok kayak keluar angin kentut, nggak, lewatin aja. Kecuali benar-benar berasa kentut, itu beda cerita, pasti batal. Nah yang pertama adalah hadas, yaitu buang air besar, buang air kecil, buang angin, itu batal. Yang kedua biwuku'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Kena najis yang mana najis tersebut kagak langsung dibuang, tapi najisnya kebawa. Nah yang kayak gitu batal. Contoh najisnya apa? Allati la yu'fa anha wa sawaun waqa'at ala saubihi, yaitu najis yang ghair ma'fu. Artinya ini najis bukan najis mukhafafah, tapi mutawasitoh, najis mogoladoh. Wasawaun waqa'at ala saubihi, yang mana najisnya juga bisa terjatuh ke pakaian sholat, dan najisnya ke bawah-bawah, maka itu membatalkan sholat. Sekarang kalau kita lagi sholat, ini karena saya mondoknya di kampung, jadi saya ngalamin Allahu Akbar, lagi sholat tai cicak jatuh, plak, tai cicak jatuh, tapi ame saya langsung tulqahalan, dibuang ketika itu juga. Saya lanjutin sholatnya, masih sah karena tai cicak, dan langsung saya buang, tidak meninggalkan zat bau, warna dan rasa, karena langsung dibuang. Kalau tai burung nemplok di baju, truk, basah tai burungnya, kita lanjutin sholatnya, kagak langsung dibuang, batal sholatnya. Misal kita lagi sholat id di lapangan, ruang terbuka, banyak burung dara lewat, lagi sholat Allahu Akbar, kena tai burung, masih basah, dibersihin, rasanya masih ada, baunya masih ada, warnanya masih ada, nempel di bawah-bawah dalam keadaan sholat, batal, nggak boleh ya. Kenapa? Karena bahasanya sawaun waqa'at ala saubihi, sekalipun najisnya jatuh ke baju, jatuhnya ke baju doang, itu tetap min ghairi hamlin. Sekarang ada yang tafsilnya fa ini tasa'al waktu ro'ahu fala yulkiha fihi bal yaqta'us sholah. Andaikan masih punya banyak waktu untuk mengulang sholat, maka lebih baik batalkan sholatnya, bersihkan najisnya, ganti dengan yang suci, baru kita ulang sholatnya. Kalau masih luas waktunya, fa ini tasa'al waktu, kalau masih punya waktu yang luas. Contoh lagi jalan ke masjid,
lagi azan zuhur, Allahu Akbar, langsung jalan. Kena tai, truk. Itu mendingan pulang, mendingan pulang, ganti baju, pakai yang baru, pakai yang bersih, baru datang lagi ke masjid. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, kalau waktunya memang tidak memungkinkan untuk mengganti pakaian, misal lagi waktunya sholat duhur, tapi 5 menit lagi adzan asar, kita sholat, Allahu Akbar, kena tai, cukup dipinggirkan, cukup dibersihkan, lanjutin sholatnya. Cara yang kedua, ini tafsirnya. Tapi bagusnya bagaimana? Ganti pakaian, lepas pakaiannya, cari lagi yang baru. Nah, ada lagi yang modelnya najisnya itu kena ke kita tetapi tidak terbawa ke masjid. Contoh, pakai sendal mau ke masjid, tengah jalan injak tai kucing. Di teras masjid kita lepas sendal kita, najisnya nempel di sendal tapi telapak kaki kita bersih, itu lanjutin sholatnya. Tapi baunya nempel, baunya bisa dibersihin pakai air, cuci kaki aja, selesai. Kalau memang itu tidak membawa najis ke dalam masjid, boleh. Tapi kalau najisnya terbawa sampai ke dalam masjid, sampai melakukan sholat, batal. Nempel di peci, nempel di baju, nempel di sarung, nempel di sorban, nggak boleh yang kayak gitu. Cukup jelas? Cukup ya. Nah itu yang kayak gitu membatalkan sholat. Kalau memang wuku'un najasah lam yulqa halan, kagak langsung dibuang najisnya, ya batal tuh yang kayak gitu, nggak boleh. Gimana kalau lagi sholat, Allahu Akbar, ada nyamuk, kita tepok, truk, kena darah nyamuk, nggak batal, karena yang membatalkan sholat itu adalah darah yang mengalir, damun jariun, darah yang mengalir. Kalau kasusnya kita lagi sholat iseng-iseng, di sini korengan, kita kopekin, darahnya ngocor, batal sholatnya. Pakai kaos tangan pendek nih, pakai kemeja deh tangan pendek, Allahu Akbar, habis jatuh besut di sini nih, koreng sambil sholat kita kopekin aja begini, keluar darah, ngalir darahnya, apa netes, batal sholatnya. Najasah itu namanya, najis, nggak boleh, ya. Atau lagi iseng-iseng di sini digaruk-garuk sampai berdarah, terus darahnya ngalir, itu batal. Tapi kalau misalkan ada nyamuk, truk, nyamuknya itu darahnya nggak mengalir tapi keluar darah, meskipun keluar darah tapi nggak mengalir, itu nggak batal, nggak apa-apa ya. Selanjutnya, wan kisyafil aurati illam tustar halan, terbukanya aurat yang kagak langsung ditutup ketika itu juga. Buka auratnya tapi kagak langsung ditutupin, batal sholatnya. Nah, sholat dalam keadaan terbuka aurat ini udah jelas nggak boleh, karena syarat sah sholat adalah menutup aurat, satrul aurah. Wa in sholla fil khalwati, sekalipun sholatnya dalam keadaan sendiri, dalam kesunyian, dia buka aurat, nggak boleh ya. Cuman lau takarrara kasfurrihi wa tawali bihaisu yahtaju fi sitri ila harakatin kasiratin mutawaliyatin batolat sholatuhu. Kalau menutup auratnya itu berulang-ulang karena ketiup angin sehingga menimbulkan banyak gerakan yang berturut-turut, batolat sholatuhu, maka batal sholatnya. Hati-hati nih, sholat di lapangan, angin ketiup, angin niup nih kenceng, sarung kebuka kita tutup, belum lama sarungnya keangkat lagi kita tutup lagi, belum lama sarungnya keangkat lagi kita tutup lagi. Kalau menyebabkan ila harakatin kasiratin mutawaliyatin, batalat sholatuhu. Kalau menyebabkan menutup aurat itu bikin kita bergerak berkali-kali, batal sholatnya. Yang menyebabkan batal sholatnya bukan inkisyaful aurah, bukan kebukanya aurat, tapi harokatin mutawaliyatin, kebanyakan geraknya. Itu makanya
kalau kita sholat di lapangan yang anginnya lagi kencang itu bahaya tuh. Anggaplah kalau cowok nggak terlalu bahaya, bisa pakai celana, bisa pakai gamis. Cewek itu kalau tanpa ada angin pun dia pakai mukena yang bahannya licin, apa namanya bahan licin tuh, itu bisa keangkat tuh. Jadi dia lagi sujud, apa namanya mukena atasnya tuh malah nutupin ke kepalanya, sehingga kaosnya ini kelihatan. Bahkan belahan antara kaos dengan mukena yang bawahnya itu kebuka, batal sholatnya tuh. Cewek kan kalau apa namanya mukena itu kan bahannya licin tuh. Nah, makanya kalau dia lagi sujud, ini kan suka keangkat nih. Apa sih mukena bagian atasnya tuh angkat, akhirnya nutupin begini, kan ini kebuka, kelihatan. Kalau dia kaosnya itu terpisah dengan mukena bawahnya dan kelihatan belahannya, batal. Sama kayak cowok lagi sholat pakai kaos ngetat, kelihatan belahan pantat, tuh hati-hati tuh. Kaos ketat kecil sepinggang, terus dia lagi ruku atau lagi sujud kelihatan belahan pantatnya, batal tuh, bahaya. Bagi dulu zaman ungu, Pasya kalau pakai celana tuh di belahan pantat, ingat gak? Itu zaman saya SMA tuh, zaman prosop, apa ya, skater, tuh zaman kayak gitu tuh, ya pakai boxer. Nah itu wah kacau banget tuh sholat kayak gitu tuh, kita nyaksiin banget dah. Zaman dulu ya, zaman alay, yang rambutnya masih pada emo gitu ya. Bang Dede kayaknya ngalamin banget, soalnya dia ketawa tuh. Rambut emo, kaos prosop, jangkis, terus pakai boxer, pakai celana di bawah belahan pantat gitu ya kan. Dulu keren banget dulu tuh, dulu keren. Atau minimal pakai celana abu-abu, sepatunya kotak-kotak tuh. Udah tampan banget kayaknya dulu ya. Nah, itu nggak boleh tuh, batal sholatnya. Ya, tutupin aurat, nggak boleh kayak gitu. Ilam tustarhalan, kalau kagak langsung ditutup. Nah yang keempat, anutku biharfaini au biharfin mufhimin amdan, ngomong pakai dua huruf atau dengan satu huruf sekalipun tapi punya makna, bisa dipahamin. Ngomong pakai dua huruf, bukan dua kalimat, apalagi dua paragraf, bukan, dua huruf. Contoh di sini, ka'an. An itu bahasa Arab artinya dari, man artinya siapa, min artinya dari, dan lain-lainnya tuh punya dua huruf tetapi hurufnya tersebut memiliki makna, bisa dipahami, itu batal sholat. Tapi amdan secara sengaja, sekalipun yang ngomong lam yufhima, tidak memahami artinya. Kayak saya ini nggak bisa bahasa Arab, lagi sholat saya ngomong man, bukan manggil Eman, bukan manggil Sulaiman, bukan manggil Suparman, bukan, man, ngomong aja begitu, padahal ada artinya siapa, batal sholatnya ya. Atau dengan satu huruf tapi punya makna, batal. Bahasa Arab nih satu huruf, ki, kof tapi pakai kasroh, ti itu artinya jagalah, ki minal wikoyah artinya jagalah. Ada tuh ayat Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah keluarga kalian dan diri kalian dari neraka. Ki atau fi artinya setia, wafa yafi wafa artinya setia, amanah. Atau i, pahamilah, dari wa'a ya'i, bisa diartiin, maka itu membatalkan sholat. Nah sekarang adalah itu mah kalau ngomong udah pasti batal. Saya pengen ngasih rinciannya aja dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau ada orang ngedehem berlebihan dan itu menjadi main-main, maka batal sholatnya. Dehem itu bukan susunan huruf. Tahu dehem nggak? Bukan susunan huruf. Tapi kalau dia main-main,
amdan secara sengaja dalam keadaan sholat, batolat sholatuhu, batal sholatnya. Atau nih, jangankan anak kecil, bapak-bapak nih suka iseng nih. Bapak-bapak saya bilang nih, batuk. Saya nggak tahu kenapa orang kalau batuk satu lagi sholat jamaah bisa nyambung ke yang lain. Ngerasain nggak? Lagi sholat nih, ada bapak-bapak satu batuk, tahu-tahu di belakang ada yang batuk, samping ada yang batuk, depan ada yang batuk lagi. Ngerasain nggak? Itu kenapa ya? Kayak virus lebah, virus. Batuk kagak, pilek kagak. Ada yang batuk, satu orang lagi sholat ngapain pada nyamber? Bisa ya? Kalau nguap ya bisa nular, itu nular ya. Tuh, tapi kalau dipakai buat main-main batal. Padahal batuk tidak tersusun dari huruf. Batuk nggak tersusun dari huruf. Apaan hurufnya batuk? Apaan hurufnya? Nggak ada. Dehem, batuk. Kalau buat main-main batal. Ada lagi dohak, ketawa. Ini kalau ketawa lagi sholat udah aneh nih. Lagi sholat ketawa udah aneh nih. Gimana ceritanya? Aneh nggak paham dah tuh. Ada orang lagi sholat ketawa, meskipun ada. Ente ingat gak 2 tahun lalu lagi sholat id yang keserimpet sama tali rapia. Ibu-ibu ketawa. Saya tahu ya. Aneh juga ketawa ngelihat videonya. Jadi dia udah ketinggalan sholat, kan dibatasin antara sopnya laki-laki sama perempuan pakai tali rapia. Tuh orang lari buru-buru keserimpet jatuh. Tuh ibu-ibu ketawa. Itu ketawa batal tuh. Ketawa batal. Tapi wa kharaja biddohaki at-tabasumu fala tabtulu. Kalau dia hanya tersenyum dalam sholatnya fala tabtulu, maka dia tidak batal sholatnya. Dalam sholatnya tersenyum. Rasulullah sering lagi sholat senyum. Sering. Lagi sholat turun wahyu senyum Rasul. Lagi sholat digangguin sama Sayyid Hasan Hussein, naik ke punggungnya Rasul dia aja lama banget rukunya, senyum Rasul. Nggak apa-apa yang kayak gitu ya. Nah ada lagi wabakaun, nangis ketika sholat, walau min khaufil akhirati, sekalipun karena takut akan siksaan akhirat. Nangisnya berlebihan bisa membatalkan sholat. Berlebihan ya, tapi kalau nangisnya itu memang menghayati bacaan, menikmati irama imam, nangis tanpa sadar gitu, karena terhanyut, terbawa suasana, nggak masalah. Tapi kalau berlebihan itu yang nggak boleh, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang membatalkan sholat, nggak boleh. Ya, apalagi ada orang nangis sampai sesegukan, gerak-gerak kayak gitu, itu bisa batal sholatnya. Nah, terakhir ada lagi yang bisa membatalkan sholat tapi tidak tersusun dari huruf. Aninin walau min syiddati marodin, mengeluh meskipun karena sakit yang amat sangat. Bukan ngeluh, apa ya? Anin itu kesakitan tuh, apa itu namanya? Hah? Merintih kesakitan. Saya lagi sakit nih, nggak ada hurufnya itu, nggak ada hurufnya. Tapi kalau misalkan buat main-main jadi batal. Misalkan lagi lemahnya kambuh, gitu doang tuh. Tapi dipakai buat main-main batal sholatnya. Ya, merintih kesakitan, aninin, walau min syiddati maradin, itu batal. Nah ini ada lagi. Wa nafkhu bifamin, niup pakai mulut, artinya siul. Lagi sholat siul, lagi sholat siul, apa coba maksudnya? Wah udah nggak ngerti ya. Ada kalau kayak gitu batal, meskipun dia tidak tersusun dari huruf dan tidak punya makna, tetapi dipakai buat main-main dalam sholat, maka tabtulu sholatuhu, batal sholatnya. Nah, oh masih ada nih di syarah kelewatan. Nih nanti kita bisa diskusiin. Wa tahrumu
ijabatul walidaini fil fardi wa tajuzu fin nafli wa hiya afdalu minhu. Haram menjawab salamnya kedua orang tua ketika melaksanakan sholat fardu, tetapi boleh menjawab salamnya kedua orang tua kalau melaksanakan sholat sunnah. Lagi sholat nih, Allahu Akbar, orang tua manggil Akbar, Akbar, lagi sholat fardu, haram ngejawabnya, kudu dilanjutin sholatnya. Tapi kalau lagi sholat sunnah, anggap lagi duha, Allahu Akbar, dipanggil sama ayah, Akbar, sini dulu Akbar, jawab, iya Pak sebentar. Jadi ini khilaf. Ada yang bilang sekalipun lagi sholat, kalau dipanggil sama orang tua, kasih kode minimal, jawab panggilan orang tua, jawab salam orang tua. Misalnya kita kasih kodenya ngedehem, itu bukan buat main-main, tapi buat ngasih kode. Ada yang kayak gitu. Tapi di sini kata Syekh Nawawi bilang tahrumu ijabatul walidain fil fardi. Haram ngejawab panggilan kedua orang tua kalau kita lagi ngelaksanain sholat fardu gitu. Itu selama tidak menyakiti hati orang tua, tidak menyinggung perasaannya. Wa kharaja binutkil al-mutti wa kharaja binutkil muttili ad-dzikru wad du'a'u. Dan keluar dari ucapan yang membatalkan sholat adalah dzikir dan doa di dalam sholat. Artinya dzikir dan doa yang bukan ditetapkan oleh rukun qauliyah. Contoh, orang-orang sujud pakai subhana rabbiyal a'la tapi dia pakai istighfar, itu kan dzikir, itu enggak batal sholatnya. Orang sami Allahu liman hamidah baca Rabbana lakal hamdu, tapi dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, enggak batal. Itu udah pernah kita bahas dulu ya, enggak apa-apa yang kayak gitu. Nah gimana kalau ada orang yang bersin? Ada orang bersin, Hajim, kita lagi sholat nih, Allahu akbar, bersin, Hajim, ada orang lewat bilang yarhamukallah, kita jawab lagi jangan? Ya jangan, bener, ya jangan. Ya, orang kita lagi sholat kok, lagi di dalam sholat ya. Cukup aja biarin dia yang ngedoain. Nah kalau kita pengen ngejawab doanya selesai salam, dia bilang yarhamukallah, baru kita jawab yahdikumullah, gitu aja ya. Ada tuh, ini disyarah tuh, kaqaulihi li'atisin, seperti ucapannya orang yang lagi bersin tuh, nggak usah dijawab. Nah, yang kelima, wabil mufattiri amdan, sesuatu yang membatalkan puasa. Apa aja? Kalau makan minum udah jelas lah, nggak mungkin kita lagi sholat sambil minum sambil makan. Contoh lainnya seperti muntah sengaja. Orang puasa kalau muntah sengaja itu batal. Nah orang sholat disengajain pengen muntah, maka batal juga sholatnya. Ya, apalagi yang ngebatalin sholat, ngebatalin puasa. Makanya di sini dikatakan lebih sederhananya, walhasilu anna kullama abtala sauma abtala sholata. Intinya, kesimpulannya, segala sesuatu yang membatalkan puasa maka membatalkan sholat juga. Makan batalin puasa, maka lagi sholat makan batal juga sholatnya. Minum ngebatalin puasa, orang lagi sholat sambil minum batal juga sholatnya. Muntah dengan sengaja batal puasanya, lagi sholat sengaja pengen muntah batal. Banyak hubungan badan ya, tapi itu nggak mungkin lah ya. Dah tuh banyak. Kemudian wal aklul katsiru nasian, banyak makan meskipun dalam keadaan lupa. Aili sholati au jahilan ma'duran. Ya, ini ada orang yang karena emang bodohnya aja, bodohnya karena uzur. Sebabnya apa? Jauh dari ulama, kagak pernah belajar juga. Ya kayak gitu tuh. Nasian, sekalipun dalam keadaan lupa, lagi sholat makan bagaimana? Nah bagaimana Bang Haji kalau misalkan kita sebelum sholat makan daging, ada yang nyelip, lagi sholat kena sama lidah. Daging yang nyelip di gigi, daging nyelip di gigi, lagi sholat iseng lagi kitanya, kena tuh daging, telan, gue takut batal, dibuang, gue malu sama orang, lagi sujud takut kena jidat gue,
Kan geli banget tuh kayak gitu. Bagaimana ini cara inisiasinya adalah simpan di bawah lidah. Iya, simpan di bawah lidah, jangan dimainin lagi. Ya kenyot-kenyot aja udah tuh. Udah gitu nempel dagingnya gede lagi, segede jempol. Wah ilah tuh bagaimana kira ya. Ya hati-hati tuh yang kayak gitu ya. Jangan batal, nggak boleh ya. Kalaupun nggak batal makruh. Kalaupun nggak makruh menjijikan. Kalaupun nggak menjijikan nggak adab. Lagi ngapain sholat tuh? Kadang kita iseng sih ya. Kadang kita emang iseng loh. Ada yang nyelip, tahu aja lagi ada yang nyelip. Kadang-kadang habis makan bakwan kol yang nyangkut. Iya bener gak? Ayo makan bakwan nih. Kol nyangkut, emang bener ya. Toge tuh, kalau nggak toge. Iya, aduh aneh banget dah, aneh banget. Dan jangan sekali-kali sholat di depan cermin. Beneran, bikin kagak husu. Jangan berjamaah tuh, bener lagi. Jangan berjamaah. Ente sholat sendiri di depan cermin itu bikin kagak husu. Jangan dah, hindari. Kadang-kadang suka timbul narsis gitu. Ya, jangan ya. Apa kadang-kadang peci miring kita kepikiran. Jangan. Sekali-kali jangan. Dah. Wasalasu harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Bergerak 3 kali berturut-turut meskipun lupa. Geraknya ini adalah gerakan yang berturut-turut dan gerakannya itu bukan gerakan kecil. Lalu saya bacain sarahnya dulu dah. Amal harokatul qalilatu kaharokataini falatabtulu sholatu. Adapun gerakan kecil yang dilakukan 2 kali berturut-turut dengan 2 tempat yang berbeda, falatabtulu sholatu, maka tidak batal sholatnya. Contoh, ini gerakan kecil. Allahu Akbar. Gatel, garuk. Nih caranya. 1, 2, 3. Nah. Gatel lagi di beda tempat. 1, 2, 3. Gatel lagi di beda tempat. 1, 2, 3. Harokatul qalilatu falatabtulu sholah. Gerakan kecil seperti itu tidak membatalkan sholat. Yang ngebatalin gimana? Allahu Akbar. Batal sholat. Enggak. Contoh. Enggak mungkin aja orang sholat gitu. Ngapain? Enggak bohong, bercanda. Allahu Akbar. Krek. Krek. 2. Krek. 3. Batal sholat. Bang Haji gimana kalau nggak berturut-turut? Rokat pertama tangan bertek, rokat kedua pala ketek, rokat ketiga pala yang sebelahnya lagi ketek. Tidak berturut-turut nggak membatalkan sholat, tapi makruh, nggak boleh ya. Apalagi kalau tasbih tuh krek jangan ya, nggak boleh yang kayak gitu. Nah ada lagi yang membatalkan sholat dengan gerakan meskipun gerakannya kecil, dengan tujuan al-la'abu, main-main. Ini saya nggak bercanda nih, disyarah nih ya. Fa in qasada bihadalika ka'an aqama usbu'uhu al-wusta fi sholatihi li syakhsin. Kayak orang lagi sholat kemudian menggerakkan jari tengahnya kepada seseorang. Lagi sholat, Allahu Akbar, main-main, gerakin jari tengahnya. Enggak ini disarah ya Allah, ini ada dibaca tuh. Z ketemu gak Z? Di Z. Biar saya enggak diketawain di Z. Fa in qasada bihadalika ka'an aqama usbu'uhu al-wusta. Hadi, usbu apa artinya? Jari. Al-wusta apa? Tengah, jari tengah tuh. Fi sholatihi, ketika lagi sholat, li syakhsin, untuk seseorang. Lagi sholat resek banget, Allahu Akbar. Saya dawahi, saya tahu ya. Tuh, itu untuk main-main batal sholatnya. Untuk main-main batal sholatnya. Bang Haji, gimana kalau ada orang lagi sholat pas tahiyatnya dikodek-kodek, tek gitu? Gimana, batal apa kagak tuh? Lagi tahiyat. Ya dia Noel begini aja.
Ajojing. Lagi salat ya, begini aja. Itu mah urusannya Buya Opik dah ya. Tanya ini dah. Saya nggak mau, ya. Saya nggak mau ikut campur tuh. Itu urusannya dia. Begini. Saya nggak tahu dah tuh ya urusan dia. Pokoknya orang gerak jari tengahnya aja batal kalau dia niatnya bercanda. Wal wasbatul fahishati, lompat yang kenceng sekalipun karena kaget, sekalipun kagak pindah tempat, lompat kemudian mendarat di tempat yang sama dan lompatnya dia disebabkan kaget, batal sholatnya, batal tuh. Wal wasbatil fahisyah. Aduh, saya lihat syarahnya. Wakada, kenapa bisa batal? Tahriku kullil badani au aksarihi walau min ghairi naqlin qadamaihi. Bisa membatalkan karena itu menggerakkan seluruh badan atau mayoritas badan sekalipun tidak pindah tempat. Itu bisa batal. Tadi gerakan 3 berturut-turut batal nggak salatnya? Batal. Ini seluruh badan gerak. Batal kagak? Ya jelas batal. Sekalipun bita'ajubi, sebabnya karena terkejut. Lagi sholat ada petasan, kaget, dia loncat tuh. Dia ngomong ayam lagi, itu udah jelas batal tuh. Ayam, itu udah jelas batal dong. Ngomongnya batal, loncatnya batal. Itu gimana ceritanya? Ayam. Itu masih laki-laki. Coba kalau ibu-ibu, ngomongnya udah kemana-mana, udah ngaco, batal. Nih tadi analoginya gitu, gerakan 3 berturut-turut aja batal. Ini seluruh badan, tahriku kulil badani. Nah, terus ada lagi wador batil mufritoti, pukulan yang kenceng. Perlu diakui secara hukum, kalau ada orang yang lewat, kita boleh begini, boleh. Kita lagi sholat, Allahu Akbar, orang lewat nggak tahu kita lagi sholat, boleh kita beginiin. Tapi ini normal. Tapi wador batil mufritoti, kalau mukulnya kenceng itu yang batal, itu ada dendam tuh. Gue tahu nih. Tamir mau lewat nih. Tamir mau, gue lagi sholat, kebetulan bok kayak gitu. Nggak boleh. Itu kesempatan. Nggak boleh. Apalagi nyelengkat. Dikiasi nih, nyelengkat. Di Musola Al Barokah rumah saya itu kan ada beberapa orang yang cingkrang. Bagus sebenarnya, bagus. Cuman caranya kurang tepat. Dia lagi tahiyat akhir. Boilah tahiyat akhir, namanya bocah sebelum salam udah pada bubar tuh. Bocah SD kan sebelum salam udah pada bubar tuh. Karena dia nggak mau diomelin. Dia tahu abis bapak-bapak salam langsung diusir-usirin. Makanya tahiyat akhir sebelum salam tuh bocah pada bubar. Ada orang kayak gitu nih ceritanya. Ini saya nyaksin di musola samping rumah soalnya. Tiap maghrib saya sholat di situ, saya tahu banget. Tuh bocah ditarik. Ini bukan dihalangin nih. Ini lagi tahiyat nih. Ini ditarik nih. Ini beda urusan nih. Bocah ditarik, suruh geser, nggak boleh lewat depan dia. Jadi ditangkap, geser. Lu jangan lewat, mungkin dalam hatinya gitu kali ya, mungkin lu jangan lewat sini, sono, mungkin, tapi dia lagi tahiyat akhir, batal kagak tuh sholatnya? Batal, kan bisa begini aja ngingetin, tak, biar lahir, astagfirullah, ini orang ngaji fikihnya bagaimana, dia memahami hadisnya bagaimana tuh orang ngaji hadis tapi kagak ngaji fikih, kacau kagak tuh, kacau, ngaji hadis kagak ngaji fikih, berantakan. Jangan kira nih ngaji fikih kagak penting. Sekarang gini, ngisi bensin langsung ke Pertamina apa di SPBU? Enggak, saya nanya, langsung ke Pertamina apa di SPBU? SPBU. Lu kalau kagak ngerti Quran hadis, ya udah lewat SPBU aja. Paham ya maksud saya? Kita kan bukan orang yang bisa masuk ke Pertamina dengan gampang. Hanya orang-orang tertentu yang punya akses buat masuk ke Pertamina. Nah begitu juga para ulama.
orang-orang tertentu yang bisa memahami Quran hadis. Orang cere-cere kayak kita udah kayak SPBU aja. Mana SPBU-nya? Nih karya-karya beliau, pahami. Gitu aja logikanya. Ya lu siapa pengen memahami Al-Quran hadis? Direktur Pertamina bukan, pejabat bukan, eselon 4 bukan. Ngapain tiba-tiba ke Pertamina langsung memahami Quran hadis? Kita mah udah lewat SPBU aja. Lewat yang kayak begini nih. Paham ya? Tuh memahami hadis tapi kagak belajar fikih, ngaco jadinya. Dah. Wa taqaddu kelewat. Wa ziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Nambahin rukun fi'liyah secara sengaja. Rukun fi'liyah tuh Allahu Akbar, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, itu gerakan fi'liyah. Salam itu gerakan fi'liyah. Nggak usah ditambah-tambahin ya, nggak usah ditambah-tambahin. Ruku 2 kali, sujud 3 kali, nggak usah. Kecuali dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa. Dan kasus kita bukan lupa rukun, lupa rokaat. Ya, rukun mah nggak lupa insya Allah. Paling subuh masih ngantuk kelewatan kunut. Paling masih ngantuk nih, sholat sendirian, jamaah udah ketinggalan, paling ketinggalan kunut, lupa itu doang. Rukun mah jarang ketinggalan, tapi rokaat suka ngaco. Sholat johor tengah hari penter, perut udah kenyang, udah ngerokok, udah ngopi, masih lupa sama rokaat. Bener nggak? Ya bener. Gue udah rokaat ketiga, apa rokaat keempat? Tuh, yang kayak begitu, ambil keyakinannya. Kalau ente yakin masih rokaat ketiga, ya udah tambahin 1. Sekalipun orang yang ngelihat kayaknya tuh lu udah 4 rakaat dah. Masa lu sholat johor 5 rakaat? Gak apa-apa. Keyakinan kita baru 3 rakaat. Gak apa-apa kayak gitu. Kecuali berjamaah. Selamat kita ada yang ngingetin. Subhanallah. Berjamaah berdua. Imam lupa, makmum lupa. Udah kagak yang bener. Satu bolot, satu malih, bagaimana? Kagak nyambung. Malih ngingetin lot, subhanallah, bolotnya hayo lanjut. Kagak nyambung, kagak bisa kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Salat tuh bahaya banget. Jangan bengong, jangan apa ya, salat. Wa taqaddumi ala imamihi birukna ini fi layaini. Mendahului imam dengan 2 rukun. Gak boleh imam masih baca Fatihah, ente udah sujud. Gak boleh, berarti udah ngedahuluin 2 tuh. 1 ruku, 1 lagi i'tidal. Lagi bagaimana ceritanya imam masih baca Fatihah, ente udah sujud? Itu gak boleh. Nah gimana Bang Haji? Ketika mau ruku, ternyata makmum duluan gerakan rukunya. Mau ruku nih, kan udah selesai misalkan minal jinnati wan nas Allahu akbar, imam baru Allahu akbar, makmumnya udah ruku duluan. Secara fikih, secara aturan sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau mau apik itu bisa batal sholat karena bisa jadi kebiasaan buruk mendahului imam. Di sini Syekh Zumair Al-Hadrami membatasi birukna ini fi'laya ini, membatasi mendahului imam dengan 2 rukun fi'liyah. Tapi kalau kita baca di kitab-kitab fikih lainnya, jangankan 2 rukun. Kayak tadi kasusnya ngedahuluin ruku padahal imam baru baca Allahu Akbar, itu udah batal sholatnya. Ya, kalau kita bicara secara fikih nih, buka Fathul Qori, buka Fathul Mu'in, buka Fathul Wahab, Qalyubi dan lainnya, itu bisa ngebatalin sholat. Ya, jadi jangan. Nah, begitupun dengan bangkit dari sujud menuju rakaat yang selanjutnya. Makanya kenapa di sholat itu harus ada tumakninah biar gak ngeduluin imam. Ini mau diri nih ke rakaat selanjutnya, jangan langsung diri, duduk dulu seperti duduk di antara 2 sujud. Imam udah diri, baru kita diri. Dan gerakan-gerakan lainnya, dan gerakan-gerakan sampai salamnya. Jangan duluin imam, biar kata kebelet kencing, kebelet berak, udah apa lapar segala macam, jangan duluin. Nah, ada lagi takhallufu bihima bi ghairi uzrin. Beda gerakan sama imam. Beda gerakan, bukan ngedahuluin nih, beda gerakan. Imam takbiratul ihram, dia ruku. Imam ruku, dia takbiratul ihram.
Imam sujud dia i'tidal, beda gerakan. Nah yang kayak gini nggak boleh ya. Fal udru fitaqaddumi, adapun uzur dalam mendahului imam sebabnya cuma dua. Satu anisyanu, lupa, awil jahlu, dua atau karena bodoh. Jadi ada orang ngedahuluin imam kemungkinannya dua. Kalau kagak lupa ya tablo gitu aja. Ya, karena uzurnya itu cuma dua, lupa dan bodoh. Nah, duluin imam. Nah, yang ke-12, niyatu qat'is sholati, niat ngebatalin sholat padahal sholatnya belum selesai. Niat ngebatalin sholat, baru rakaat ketiga, kayaknya udah gue sholatnya capek, males niat, baru niat doang tapi sholatnya dilanjutin, batal itu. Wa niyati qat'is sholati. Nah langsung disambungin sama yang ke-13, ta'liki qat'iha bi syai'in, menggantungkan membatalkan sholat dengan sesuatu. Menggantungkan membatalkan sholat dengan sesuatu. Contoh, lagi sholat nih, menggantungkan niat batalin sholat karena sesuatu. Kalau misalkan sahri lewat, gue batalin sholatnya. Itu namanya ta'liku qat'iha bi syai'in, menggantungkan niat untuk membatalkan sholat dengan sesuatu. Apa gantungannya? Sahri. Apa syai'unnya? Lewat. Kalau sahri lewat, gue batalin sholat gue, sekalipun sholatnya belum selesai. Atau lagi sholat nih, kalau misalkan gue ngedengar anak gue nangis, gue batalin dulu lah sholatnya. Lagi sholat, Allahu Akbar, anak beneran nangis, kita udah terlanjur niat, kalau ngedengar anak nangis, gue batalin sholatnya. Sekalipun kita lanjutin sholatnya, sholat kita udah batal. Karena udah ada taklik, udah ada pengikat, udah ada indikator, ada indikasi yang menyebabkan kita harus ngebatalin sholat karena sesuatu. Itu nggak bisa kayak gitu ya, hati-hati, nggak boleh kayak gitu, jangan diniatin. Yang terakhir, watarot dudi fi qat'iha, ragu-ragu dalam membatalkan sholat. Ya, kayak tadi tuh bingung rokaat, itu tinggalin yang kayak gitu, tinggalin, nggak boleh ya, nggak boleh. Sebenarnya masih banyak lagi seperti sorfun niyah, ngeganti niat sholat johor tapi niatnya pakai sholat asar, sholat maghrib tapi pakai niat sholat isya, itu batal, itu udah jelas batal. Ada lagi seperti riddah, murtad, sholat tiba-tiba murtad, naudzubillahi min dzalik. Bahkan di sini dikatakan riddatun murtad walau suriyah kal waqi'ati minas sabiyyi. Murtadnya murtad suriyah seperti yang terjadi kepada anak kecil. Wahya qat'u istimraril islami, yaitu putusnya keislaman seseorang. Wadawamihi biqaulika ayyakula Allahu salis, seperti dia mengatakan Allah itu tiga. Dalam sholat mengatakan kayaknya Allah lebih dari satu. Dalam sholat murtad seketika, nggak boleh tuh kayak gitu ya. Dan lainnya masih banyak lagi sebenarnya, tapi di sini dikatakan ada 14. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marju. Ya lumayan 14, rada lama ngajinya.